Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al hazina idza syi'ta sahla. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka minal khairi kullihi ajilihi wa ajilihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam wa na'udzubika minasyarri kullihi ajilihi wa ajilihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam. Ikhwani fid din wa akhwati fillah, alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana atas limpahan nikmat dan karunia yang Allah taala berikan kita dapat kembali berkumpul di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala ini dalam rangka majelis ilmu, menghadiri taman dari taman-taman surga, dan insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan kita dari kitab Arba'una Majlisan fi Sohbati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, buah karya Dr. Adil bin Ali Asyiddi rahimahullah. Dan sekarang kita telah masuk pada Al-Majlisu As-Salasun, majelis yang ke-30, yang mana majelis yang ke-30 ini beliau rahimahullah membahas tentang salah satu sifat yang ada pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu sifat rifq, sifat lemah lembut, bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam berlemah lembut kepada umatnya. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Rahimahullahu ustadzana wa ghafara li wa lahu bil hadirin wa jami'il muslimin. Tsumma qala mu'allif rahimahullahu ta'ala al-majlisul thalathun rifqun nabiy sallallahu alaihi wasallam bi ummatihi. Al-awwal, كان النبي صلى الله عليه وسلم رفيقا بأمته فلا يخير بين أمرين إلا اختار أيسرهما تيسيرا على الأمة ورغبة في رفع الحرج عنها. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم إن الله لم يبعثني معنتا ولا متعنتا ولكن بعثني معلما ميسرا. رواه مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى رفيق يحب رفقا ويعطي عليه ما لا يعطي على الأنثى. رواه أبو داود وصححه الألباني. وقال صلى الله عليه وسلم ما كان رفق في شيء إلا زانه وما نزع من شيء إلا شانه. رواه مسلم. وقد وصف الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم برحمته ورحمة وقال لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ومن رفقه صلى الله عليه وسلم بأمته أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال حلفت يا رسول الله. قال وما أهلكك؟ قال وقعت على امرأتي في رمضان. قال هل تجد ما تعتق ربا؟ قال لا. قال فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا.
قال فهل تجد ما تطعم 60 مسكينا؟ قال لا. قال ثم جلس فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر فقال تصدق بهذا. قال الرجل أفقر منا فما بين لبتيها أهل بيت أحوج إليه منا. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه ثم قال اذهب فأطعمه أهلك. متفق عليه. فانظر إلى رفق النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الرجل المخطئ الذي وقع على أهله في نهار رمضان. فإن النبي صلى الله عليه وسلم ما زال يرفق به ويتدرج معه من العقوبة الأشد إلى العقوبة الأخف حتى وصل به الحال إلى أن أعطاه ما يكفر به عن خطئه، بل إنه سمح له بأن يأخذ هذه العطية ويدعمها أنها نظرت لحاجته وفقره. فما أعظم هذا الرفق النبوية وما أجمل هذه الرأفة المحمدية. طيب. Jamaah rahmati Allah wa ta'ala, hadanallah wa iyyakum. Semoga Allah Ta'ala berikan hidayah bagi ana dan bagi antum semuanya. Muallif rahimahullah mengatakan kana Nabi sallallahu alaihi wasallam rafiqan bi ummatihi. Adalah Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau merupakan orang yang lembut kepada umatnya. Walam yukhayyiru baina amrayni illa ikhtara aisarahuma. Dan tidaklah pada Nabi sallallahu alaihi wasallam sewaktu di sana ada dua pilihan, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam akan memberikan di antara dua pilihan itu yang paling mudah di antaranya. Rasulullah tidak memilih yang berat, yang sulit, tapi yang Allah berikan kepada umatnya, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berikan kepada umatnya adalah pilihan yang lebih mudah. Ada dua pilihan, harus dikerjakan ini dua pilihan. Maka yang Rasulullah SAW ambil adalah yang mana yang paling mudah bagi mereka agar mereka dapat mengerjakannya. Ini Nabi SAW. Taisiran ala ummatihi. Ya, agar apa? Agar mudah bagi umatnya untuk dapat menjalankan perintah Allah Taala tersebut. Oleh sebab itu, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, Inna Allaha lam yab'athani mu'annitan wala muta'annitan walakin ba'athani mu'alliman muyassiran. Apa kata Nabi SAW? Sungguh Allah Taala tidaklah mengutusku mu'annitan, dalam bentuk orang yang anid. Apa itu anid? Anid itu keras, susah, diajak negosiasi itu susah, itu anid. Kalau urusan dengan dia ribet sekali, ya ini anid, susah orangnya. Wala muta'annitan, ya, orang yang sulit, urusan dengan dia semuanya berat, susah. Yang dia hanya ingin memaksakan kehendak dia saja, egois gitu. Nah, ini anid. Ya, Allah Ta'ala tidak mengutusku sebagai orang yang egois, orang yang hanya memikirkan dirinya sendiri, yang sulit, yang susah. Tidak seperti itu sifat Nabi SAW. Walakin ba'athani mu'alliman muyassiran. Akan tetapi Allah Ta'ala mengutusku sebagai seorang muallim. Sebagai apa? Seorang pengajar yang mengajarkan manusia, muyassiran, yang memberikan kemudahan bagi mereka. Ini sifat Nabi SAW.
yang hendaklah sifatnya harus kita ikuti. Berupaya semudah mungkin, semaksimal mungkin menjadi orang yang apa? Orang yang memudahkan urusan orang lain. Kita jadikan diri kita, jika orang berurusan dengan kita, urusannya mudah. Makanya di antara kata sapaan ya, biasa kita sering dengar ahlan wa sahlan. Ada orang datang kita katakan ahlan wa sahlan. Ya. Apa itu artinya ahlan wa sahlan? Ahlan artinya adalah keluarga ahl. Sahlan, sahlun mudah. Yasar. Artinya sewaktu seorang mengucapkan ahlan wa sahlan, yang dia maksud di sini adalah antum sekarang bagikan keluarga saya dan urusan antara kita menjadi mudah. Ya hendaklah seorang muslim Ahlussunnah wal Jamaah yang mereka mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, berupaya mengikuti ittiba Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia contoh sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, yaitu menjadikan setiap urusan yang ada dia di sana, pada urusan tersebut urusannya menjadi mudah. Pokoknya kalau sama dia berurusan, orang tahu oh ini urusan mudah sama fulan. Bukan sebaliknya. Kalau sama fulan anid orang ini pasti alot, sulit sekali setiap berurusan sama dia. Ya Allah, kenapa harus sama orang ini? Ya. Ini hendaklah seorang muslim tidak bersifat seperti itu. Wa qala Inna Allah Ta'ala rafiqun yuhibbur rifqa wa yu'ti alaihi ma la yu'ti alal unfi. Rawahu Abu Dawud wa sahihahu Albani. Allah tabaraka wa ta'ala ini maha lembut. Rasulullah mengatakan, waqala sallallahu alaihi wasallam, inna Allah ta'ala rafiq. Allah tabaraka wa ta'ala itu maha lembut. Rafiq artinya lembut. Rifqun, jadi kata rifqun, rafiq maha lembut. Yuhibbu rifqa, dan Allah zat yang maha lembut ini mencintai kelembutan, menyukai kelembutan. Maka Allah Ta'ala berikan kepada orang yang suka memberikan kelembutan ini sesuatu yang tidak diberikan kepada selainnya. Ya, hendaklah seorang mencintai apa yang dicintai oleh Allah Ta'ala. Dan hukum asal dalam dakwah, orang sewaktu beramal ma'ruf, nahi mungkar, berdakwah, mengajak manusia untuk mentaati Allah Ta'ala, untuk mengerjakan ketaatan kepada Allah, menjauhi segala macam bentuk kemaksiatan. Maka asalnya adalah, hukum asalnya adalah dengan lemah lembut. Dengan apa? Dengan lemah lembut, bukan dengan kekerasan. Ustaz, tabiat saya orangnya keras Ustaz. Bagaimana? Maka berupaya untuk lembut. Belajar lembut. Gimana caranya harus jadi lembut? Gimana caranya? Belajar. Karena namanya akhlak ini bisa dilatih. Selama ini keras, bagaimana agar bisa lembut? Belajar. Walaupun memang orang sudah ada yang dari dasarnya dia lembut. Ada. Memang dikaruniai oleh Allah Ta'ala sifat lemah lembut. Ini adalah rahmat dari Allah Ta'ala. Namun ada orang yang lahir keras, karakternya keras. Maka hendaklah dia melatih dirinya agar apa? Agar bagaimana bisa lembut dengan manusia. Kenapa? Karena innallaha ta'ala rafiqun yuhibbu rifqa. Karena Allah Ta'ala zat yang maha lembut dan mencintai kelembutan.
Ya, berlemah lembutlah, ya, berlemah lembut dalam menasihati manusia, beramar ma'ruf nahi mungkar, mengingatkan dengan lisan. Bagaimana mengingatkan, memberikan nasihat dengan lisan ini dengan cara yang lemah lembut. Mengingkari kemaksiatan dengan cara lemah lembut. Mengingatkan orang, mengajak yang ma'ruf dengan cara berlemah lembut. Bahkan Nabi SAW mengatakan, maka narifku fi syai'in illa zanahu wa ma nuzzi'a min syai'in illa syanahu. Tidaklah kelemah lembutan ini ada pada diri seseorang, melainkan dia akan menghiasinya. Kalau ada kelemah lembutan pada diri orang tersebut, maka lemah lembut ini akan menjadi akhlak yang menghiasi dirinya. Karakter yang akan menjadikan dia disenangi oleh orang, dicintai oleh manusia. Karena apa? Karena kelemah lembutannya. Maka narifku fi syai'in illa zanahu. Tidaklah ada pada diri seseorang itu lemah lembut kecuali akan menghiasinya. Orang suka, orang cinta orang yang lemah lembut. Orang tidak senang, pada dasarnya orang tidak senang orang yang keras, yang andit, yang alot, yang susah. Orang tidak senang. Ya, kalau orang itu lemah lembut, enak, mudah urusan dengannya, perkataan yang baik, tidak menyakiti saudaranya, ini manusia menyenanginya. Dan kelemah lembutan tadi akan menghiasi akhlak seseorang. Wa ma nuzzi'a min syai'in illa syanahu. Dan tidaklah lemah lembut ini diangkat oleh Allah Taala dari diri seseorang. Tidak ada lemah lembut pada dirinya. Orangnya keras, pokoknya dia dikenal keras, susah urusan dengan orang ini. Melainkan apa? Akan mengotorinya, menjadikan dia jelek kekerasan tersebut. Ini asalnya. Asalnya setiap orang harus berlemah lembut. Hukum asalnya. Walaupun nanti ada dalam beberapa bab tertentu seseorang ya tidak bisa berlemah lembut. Bagaimana mau jihad lemah lembut? Permisi ya, saya penggal dulu, kan tidak mungkin. Ya, ada dalam beberapa keadaan. Akan tapi hukum asalnya tidaklah arifku fi syai'in illa zanahu, tidaklah lemah lembut yang ada pada diri seseorang itu melainkan akan menghiasinya, menjadikan dia dicintai. Maka hendaklah seorang menghiasi dirinya dengan rifqa ini, sifat lemah lembut. Sewaktu dia berteman dengan temannya, ya berlemah lembutlah. Jangan keras. Bicara dekat teriak-teriak. Kalau diminta susah, sehingga orang tidak kuasa minta bantu sama orang ini. Kenapa? Berat susah kalau urusan sama dia nih. Sewaktu jadi guru, jadilah guru yang berlemah lembut dengan murid-muridnya. Dan guru yang lemah lembut, yang sayang sama muridnya, pasti akan dicintai oleh murid-murid tersebut. Man la yarham la yurham. Barang siapa yang dia tidak bisa mencintai seseorang, la yurham, maka dia juga tidak akan dicintai. Kalau kita ingin orang lemah lembut dengan kita, ingin beradab dengan kita, ingin berbuat baik dengan kita, ingin menyayangi kita, maka hendaklah kita lakukan hal tersebut dengan orang lain. Kita ingin murid-murid kita hormat pada kita, maka hendaklah kita hormati mereka sesuai dengan porsinya tentunya. Menjadi murid, hendaklah jadi murid yang berlemah lembut. Jaga adabnya, bagaimana berbicara dengan gurunya, dengan ustadznya. Tentu berbeda sewaktu dia berbicara dengan ustadz dan berbicara dengan teman sejawatnya. Berbeda sewaktu dia berbicara dengan teman satu kelas dan kakak kelasnya. Akan tapi tetap di sana harus ada apa? Arif. Harus ada lemah lembut.
Wa qad wasafallahu ta'ala nabiyahu birrafati wa rahmati. Dan Allah tabaraka wa taala telah mensifati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sifat apa? Sifat lemah lembut dan penyayang. Allah taala berfirman, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minin raufur rahim. Apa kata Allah tabaraka wa taala? Laqad ja'akum rasulun min anfusikum, telah datang kepada kalian rasul utusan Allah dari golongan kalian sendiri, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Azizun alaihi ma anittum, yang mana rasul ini yang Allah taala utus, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, azizun alaihi ma anittum, berat pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam sewaktu kalian merasakan kesusahan. Harisun alaikum, dan sangat bersemangat Nabi ini agar kalian mendapatkan kebaikan. Kalian susah, Nabi ini berat. Kalian mendapatkan kebaikan, Nabi ini semangat. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bil mu'minina raufur rahim. Dan Nabi ini yang telah Allah taala utus tadi, itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada orang-orang yang beriman, beliau bersifat raufur rahim. Beliau berbelas kasihan dan rahim, dan sangat menyayangi kepada mereka. Ya, ini sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qudwah kita, uswah hasanah kita. Kalau kita mengatakan diri kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita mengatakan diri kita pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita katakan diri kita cinta pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka hendaklah kita ikuti bagaimana akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, yaitu berlemah lembut dengan orang-orang yang beriman, cinta dengan orang-orang yang beriman, berloyalitas dengan orang-orang yang beriman. Dan kita lakukan ini dalam rangka apa? Ittiba, mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita berlemah lembut? Ya karena kita ingin ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam rangka apa? Ihtisaban, mengharapkan pahala dari sisi Allah subhanahu wa taala. Ini yang akan membedakan sikap lemah lembut seseorang penuntut ilmu dengan orang jahil. Orang jahil ada yang lemah lembut, tapi apa motivasinya? Ada dia mungkin bersifat lemah lembut agar apa? Ya agar dapat perhatian, cari muka dengan manusia. Adapun orang-orang yang beriman, saat dia bersikap lemah lembut kepada orang-orang yang beriman, dia lakukan dalam rangka ihtisaban, mengharapkan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Dia tekan hawa nafsunya, dia kalahkan bisikan setan. Nafsu ingin dia untuk teriak-teriak, untuk bertindak keras, tapi dia kalahkan. Kenapa? Dalam rangka ingin mengikuti dan meneladani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ihtisaban, mengharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka dengannya dia akan mendapatkan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan hanya ingin mencari ridho manusia, bukan ingin dipuji oleh orang, akan tapi yang menjadi motivasi utamanya adalah untuk mendapatkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita dengarkan terlebih dahulu azan salat Isya, dan insyaallah akan kita lanjutkan setelah azan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Jamaah rahmati Allah wa taala, barakallahu fiya wa fikum. Semoga Allah taala memberikan keberkahan bagi anda dan antum semuanya. Berlemah lembut bukan berarti seorang meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar, dan bukan berarti
sikap lemah lembut ini bertentangan dengan amar ma'ruf nahi mungkar. Amar ma'ruf nahi mungkar adalah sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Begitu juga dengan bersikap lemah lembut adalah sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Maka tidak mungkin ada perintah Allah yang ta'arud, yang saling bertentangan antara satu dengan yang lainnya. Ini adalah akidah kita Ahlussunnah wal Jamaah. Maka lemah lembut terhadap sesama muslim, terhadap orang-orang yang beriman, bukan berarti meniadakan amar ma'ruf nahi mungkar. Tetap apabila kita mendapatkan suatu perbuatan kemungkaran, maka wajib bagi kita untuk mengingkarinya. Sebagaimana apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi, fa in lam yastati' fa bi lisani, fa in lam yastati' fa bi qalbi, wa dzalika adhaful iman." Apabila kalian melihat kemungkaran, maka hendaklah kalian ingkari kemungkaran itu dengan tangan kalian. Apabila tidak sanggup dengan tangan, maka ingkarilah dengan lisan. Jika tidak sanggup dengan lisan, maka ingkari dengan hati. Dan pengingkaran ini haruslah dibarengi dengan sikap lemah lembut. Wa min rifqihi sallallahu alaihi wasallam bi ummatihi anna rajulan jaa ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam faqala, "Halaktu ya Rasulullah." Dan di antara bentuk ataupun contoh bagaimana lemah lembutnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya adalah seperti apa yang ditunjukkan pada suatu hadis. Ketika ada seorang lelaki yang mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian lelaki ini mengatakan, "Halaktu ya Rasulullah." Aku telah celaka wahai Rasulullah. Qal wa ma ahlakaka, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa yang menjadikan engkau celaka? Jadi orang ini datang mengatakan, Rasulullah, aku telah celaka. Nabi bertanya, apa yang telah menjadikan engkau celaka? Dan ini juga dalil bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengetahui perkara gaib. Kalau Rasulullah mengetahui perkara gaib, maka Rasulullah tidak akan bertanya. Tapi nyatanya Rasulullah tidak mengetahui apa yang terjadi pada lelaki ini, sehingga beliau SAW bertanya, wa ma ahlakaka, apa yang menyebabkan engkau celaka? Qala waqatu ala imraati fi Ramadan. Rasulullah, aku telah melakukan perkara itu wahai Rasulullah pada siang hari bulan Ramadan. Telah melakukan hubungan suami istri, dan hubungan suami istri diharamkan pada siang hari bulan Ramadan. Maka Nabi SAW bersabda, hal tajidu ma ta'atiku raqabah. Apa kata Nabi? Apakah engkau memiliki budak wanita yang bisa engkau merdekakan? Dan budak ini akan terus ada dalam syariat Islam selama masih ada jihad, dan budak hanya bisa didapatkan dengan jalur jihad yang syar'i bersama pemerintah kaum muslimin dari orang-orang kufar yang ditawan dalam perangan kemudian nanti dibagikan oleh Amirul Mukminin. Nah, maka ini adalah budak, dan ini akan terus ada selama ada jihad. Dan agama Islam menganjurkan untuk memerdekakan budak ini. Ya, hukum perbudakan akan terus ada, dan Islam menganjurkan untuk memerdekakan budak. Makanya memerdekakan budak dalam Islam dijanjikan ganjaran-ganjaran yang besar oleh Allah Taala. Dan diantaranya adalah tadi, dengan adanya budak tadi, ini merupakan diantara bentuk kafarah bagi seorang yang melakukan hubungan suami istri pada siang hari bulan Ramadan. Rasulullah tanyakan kepada lelaki ini, apakah engkau memiliki budak untuk engkau merdekakan dia?
Qala la, lelaki ini katakan tidak punya wahai Rasulullah. Dia tidak memiliki budak. Qala fal tastati'u an tasuma syahraini mutatabi'aini. Rasulullah SAW melanjutkan bertanya kepada lelaki tadi, apakah engkau sanggup puasa 2 bulan secara berturut-turut? 2 bulan full berturut-turut melakukan puasa. Qala la, dia katakan tidak sanggup wahai Rasulullah untuk puasa 2 bulan secara berturut-turut. Qal summa jalasa fa'utiyan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bi'arakin fihi tamrun faqala tasaddaq bihadha. Qala rajul afqaru minna. Kemudian Nabi SAW duduk dan ada orang yang datang membawa satu keranjang berupa tamar, berupa kurma kering. Kalau kurma basah namanya rutop, tamar ini kurma kering. Kemudian Nabi SAW berikan kurma ini kepada lelaki tadi dan perintahkan kepadanya untuk bersedekah dengan kurma ini. Tadi disuruh bebaskan budak, tidak punya budak. Disuruh puasa 2 bulan berturut-turut, tidak sanggup. Disuruh memberi makan sittina miskin, 60 orang miskin, dia tidak sanggup juga. Maka Rasulullah SAW sewaktu ada kurma Rasulullah berikan kepada lelaki ini, Rasulullah perintahkan, ya udah sedekah aja dengan kurma ini. Laki-laki ini bertanya lagi, afqaru minna, apakah aku sedekahkan kurma ini kepada orang yang lebih miskin dariku? Fama baina labataiha ahlul baiti ahwajun ilaihi minna. Kemudian dia katakan, wahai Rasulullah, di daerah sini ini tidak ada lagi orang yang lebih butuh, lebih miskin dari diriku. Udah aku orang yang paling miskin di sini. Kalau engkau perintahkan sedekahkan ini kepada orang yang lebih miskin dariku, maka ketahuilah bahwasanya akulah orang yang paling miskin di sini. Fadhahikan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Maka mendengar jawaban lelaki ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun tertawa. Ya, tertawa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, sampai nampak gigi beliau sallallahu alaihi wasallam. Summa qala idhab fa'at'imhu ahlak. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bilang kepada laki-laki, ya udahlah pergi kasih makan keluargamu saja dengan kurma tersebut. Jamaah yang rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, hadanallahu wa iyyakum, semoga Allah ta'ala berikan hidayah bagi kita semuanya dan berikan kemudahan bagi kita untuk dapat mengikuti sunnah Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fanzur ila rifqin Nabi sallallahu alaihi wasallam bihadzal rajul. Lihatlah bagaimana akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada ar-rajul mukhti, laki-laki yang berdosa ini, laki-laki yang telah berbuat salah ini. Bagaimana lemah lembutnya Nabi, bagaimana indahnya akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada lelaki ini. Ini bukan orang yang dia merupakan kepala kampung, bukan pejabat, bukan orang kaya. Bahkan dia adalah orang yang paling miskin di kampungnya. Dan dia berbuat maksiat, bukan datang dengan menceritakan amal solehnya gitu ya, terkenal dengan amal soleh yang banyak, bukan. Ini orang datang karena melakukan maksiat, dia melakukan hubungan suami istri pada siang hari bulan Ramadan. Dan ini orang yang lemah, orang yang miskin. Tapi lihat bagaimana akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada orang ini.
Fa inna Nabi sallallahu alaihi wasallam ma dzala yurfaqu bihi wa yatadarraju ma'ahu min uqubihi asyad ilal uqubihil akhaf. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap berlemah lembut dengan orang ini. Padahal dia adalah orang yang bersalah, berdosa. Ada murid kita nakal, disuruh ngerjakan PR enggak ngerjakan, disuruh diam, waktu guru menjelaskan dia ribut. Ini murid yang mukti gitu kan ya, murid yang berdosa, yang salah, berbuat kesalahan. Tapi apa yang harus kita lakukan? Lihat bagaimana Nabi SAW tetap berlemah lembut dengannya, diingatkan dengan cara yang baik. Ya, ini sunnah Nabi SAW. Kalau orang ini anak yang rajin, yang pintar, kita berbuat lemah lembut, berbuat baik, itu biasa. Ya. Tapi kalau dia udah berbuat salah, orang yang tidak punya, orang yang lemah, berbuat baik, ini baru luar biasa. Ini yang dicontohkan oleh Nabi kita tercinta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dan inilah akhlak beliau yang hendaklah kita tiru. Ya, kita contoh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini. Dan kita lihat bagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah senantiasa memberikan solusi yang lebih mudah, kemudian lebih mudah, kemudian lebih mudah. Ini Nabi SAW ditanyakan kepada laki-laki tadi, bisa tidak membebaskan budak wanita? Dia bilang tidak bisa. Kemudian Rasulullah kasih solusi yang lebih mudah lagi, yaitu apa? Puasa 2 bulan berturut-turut. Bisa enggak? Enggak bisa. Rasulullah kasih lagi yang lebih mudah. Memberi makan 60 orang miskin. Bisa enggak? Masih juga tidak bisa. Akhirnya Rasulullah SAW kasih kurma untuk sedekah. Ya udah, ini sedekahkan saja kepada orang yang miskin. Ternyata enggak ada lagi orang yang miskin. Akhirnya Rasulullah perintahkan, ya udah kasih keluarga kamu saja karena keluarga kamu yang paling miskin. Ya, ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah memberikan hukuman, ya, dari hukuman berat kepada hukuman yang lebih ringan, yang lebih ringan, yang lebih ringan. Taib, Iqra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahimahullah ta'ala. وهذا معاوية بن حكم السلمي رضي الله تعالى عنه يقول بينما أنا أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ رجل من القوم فقلت يرحمك الله فرماني القوم بأبصارهم فقلت وسقل أمياه ما شأنكم تنظرون إلي فجعلوا يضربون بأيديهم على أثقالهم فلما رأيتهم يثبتونني لكني سكت فلما صلى النبي صلى الله عليه وسلم فبأبي هو وأمي ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه فوالله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني قال إن هذه الصلاة لا يكتب فيها شيء من كلام الناس إنما هو تسبيح وتكبير وقراءة القرآن. قال النووي رحمه الله فيه ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من عظيم الخلق الذي شهد الله تعالى له به ورفقه بالجاهل ورأفته وشفقته عليه وفيه التخلق في خلقه صلى الله عليه وسلم بالرفق بالجاهل وحسن تعليمه ولطف به وتقريب الصواب إلى فهمه. ومن رفق النبي صلى الله عليه وسلم بأمته أنه نهى عن الوصال في الصوم خشية أن يفرض على الناس. ومن رفق النبي صلى الله عليه وسلم بأمته أنه صلى قيام رمضان في المسجد 3 ليال أو أكثر حتى اجتمع خلفه نفر كثير ثم إنه صلى الله عليه وسلم لم يخرج إلى الناس بعد ذلك خشية أن تفرض هذه الصلاة على الناس. ومن رفق النبي صلى الله عليه وسلم بأمته أنه دخل المسجد فإذا حبل ممدود بين ساريتين فقال ما هذا الحبل؟ قالوا هذا حبل لزينب فإذا فطرت تعلقت به فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذوه
ليصلي أحدكم نشاطه فإذا فطر فليخرج متفق عليه. Di antara contoh bagaimana kelemah lembutan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam berdakwah, indahnya akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya adalah apa yang beliau sallallahu alaihi wasallam lakukan kepada Muawiyah bin Hakam As-Sulami radhiyallahu taala anhu, yang mana ketika Muawiyah ini sholat, dan pada waktu itu Muawiyah masih baru-baru masuk Islam. Bainama ana usalli ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam idh atasa rajulun minal qaumi faqultu yarhamukallah. Jadi waktu Muawiyah jadi makmum, Rasulullah jadi imam sedang sholat jamaah, ada salah seorang jamaah yang bersim. Ya bersim mengatakan alhamdulillah. Kemudian kata Muawiyah, yarhamukallah. Faramanil qaumu bi absarihim. Maka mendengar apa yang dilakukan oleh Muawiyah ini, Muawiyah katakan apa? Yarhamukallah. Semoga Allah merahmatimu. Ini doa. Jadi sunnahnya kalau orang bersim, dia memuji Allah, dia katakan alhamdulillah, maka sunnahnya kita katakan yarhamukallah. Pada waktu itu Muawiyah taunya yang seperti ini. Ada orang bersim, mengucapkan alhamdulillah, maka ucapkan yarhamukallah. Ilmu Muawiyah pada waktu itu baru sampai sini gitu. Kemudian ketika Muawiyah melakukan ini, jamaah yang sedang sholat memandang Muawiyah. Ngapa Muawiyah nih ngomong waktu sholat gitu ya. Ini menunjukkan pengingkaran mereka gitu. Ini tidak benar. Makanya antum mungkin pernah melihat video baru-baru ini salah seorang masyayikh yang sholat depan Ka'bah ya, dia melihat ke depan sini, melihat ke depan. Jadi kondisinya pada waktu itu imam salah baca, yang di belakang tidak mengingatkan, karena yang harusnya mengingatkan ketika imam salah adalah orang-orang alim yang ada di belakang imam, dan di belakang imam ini merupakan tempat orang-orang yang memiliki ilmu. Harusnya yang belakang imam itu orang-orang yang alim, yang paham fikih salat, yang paham bacaan Quran. Ketika apa? Ketika imam lupa ataupun imam batal dalam salatnya, yang menggantikannya adalah orang yang juga memiliki ilmu. Ya, makanya adalah suatu kesalahan kalau seandainya yang di belakang imam itu adalah orang-orang yang jahil. Harusnya orang-orang yang berilmu mereka bersegera mengambil posisi gitu. Ya harus bersegera mengambil posisi di belakang imam. Nah, dan syekh ini lihat ini ngapa nggak mengingatkan gitu ya. Bukan syekhnya yang mengingatkan dari jauh, enggak. Jadi juga yang mengingatkan imam adalah wakilnya yang di belakang imam gitu. Jadi bukan satu masjid mengingatkan semua, ini juga kesalahan. Sewaktu misalnya imam salah, satu masjid cuma mengingatkan, akhirnya apa? Suaranya bergaung, ya, berkumpul tidak jelas, saking semangat, gitu. Tapi salah. Yang mengingatkan cukup yang di belakang imam saja. Nah ini sewaktu Muawiyah tadi bersih, Muawiyah salah. Karena apa? Muawiyah menjawab bersim ya, yarhamukallah. Ini Muawiyah salah karena tidak boleh berbicara sewaktu sholat. Maka bentuk pengingkarannya sahabat mandang. Gitu. Tidak dia bilang tidak boleh ngomong, enggak ya, sama juga ya. Tapi mereka memandang, mengalihkan pandangannya ke arah Muawiyah radhiyallahu taala anhu. Fakultu,
Wasukla ummiyah, ini adalah bentuk mengingkar Muawiyah. Kalau kita sekarang, ngapa kalian mandang-mandang aku gitu kan? Ngapa pula mandang-mandang nih gitu. Karena Muawiyah merasa tidak bersalah. Apa salahnya anak? Orang bersim, kemudian aku doakan ya rahmukallah sesuai dengan tuntunan Nabi, sesuai. Ini sunnah kan? Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi sunnah yang tidak dilakukan pada tempatnya. Jadi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam juga harus diperhatikan kapan kita menjalankan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut. Contohnya ini tadi, bersim kemudian mendoakan orang yang bersim. Ini adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi apakah boleh dilakukan sewaktu sholat? Jawabannya tidak boleh. Makanya Muawiyah heran. Masya'nukum tanzuruna ilayya. Ngapa kalian melihat-lihat kepada aku, kata Muawiyah. Muawiyah masih ngoceh gitu ya, ngomong. Kenapa antum melihat anak semua nih? Muawiyah belum tahu hukum tidak boleh bicara sewaktu salat. Masya'nukum tanzuruna ilayya faja'alu yadribuna bi aidihim ala afkhadhihim. Maka mendengar Muawiyah ngomong, mereka pun menepuk pahanya. Ditepuk pahanya. Mereka ingin mengabarkan antum salah loh gitu. Tidak boleh ngomong waktu sholat. Ya, jadi waktu sholat itu tidak boleh bicara ya, tidak boleh bicara. Ya, maka Muawiyah pun memahami bahwasanya mereka sedang mengingkari apa yang dilakukan oleh Muawiyah ini. Akhirnya Muawiyah pun diam. Ya. Falamma sallan Nabi sallallahu alaihi wasallam fa bi abi huwa wa ummi ma raaitu mualliman qablahu wala ba'dahu ahsana ta'liman minhu. Dan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam selesai salat, sudah selesai orang salat, barulah Nabi sallallahu alaihi wasallam mendatangi Muawiyah. Ya, baru Nabi mengingatkan, mengabarkan kepada Muawiyah. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inna hadhihi shalah la yasluhu fiha syai'un min kalamin nas, innama huwa tasbih wa takbir wa qiraatul Qur'an. Nabi SAW mendatangi Muawiyah, sungguhnya sekarang kita sedang sholat, dan dalam sholat ini tidak boleh ada kalam ucapan manusia. Yang diperbolehkan dalam sholat adalah tasbih, takbir, dan juga bacaan Al-Quran. Muawiyah katakan apa? Tidak pernah aku melihat ada satupun guru, muallim sebelum ini dan setelah ini yang lebih baik daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW tidak menghardikku, Rasulullah tidak mencemoohku, Rasulullah tidak memarahiku, Rasulullah tidak memukulku. Padahal Muawiyah sudah bikin ribut orang yang sedang sholat. Rasulullah tidak marah-marah gitu. Ini bentuk kelemah lembutan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, bagaimana contoh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam mengingkari kemungkaran. Ya, mengambil metode yang paling terbaik. Qala An-Nawawi rahimahullah, berkata Imam Nawawi rahimahullah, fihi makana alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min azimil khuluqi. Di sini Nabi SAW sedang mempraktekkan sebuah akhlak yang sangat mulia. Rasulullah sedang mencontohkan apa? Kemuliaan akhlak. Dan Nabi SAW adalah orang yang paling baik akhlaknya. Dan baiknya akhlak seseorang ini adalah dikarenakan baiknya keimanan yang ada dalam hatinya. Sebab baiknya perbuatan, amal anggota badan seseorang ini merupakan buah dari lurusnya akidah yang ada dalam hatinya. Baiknya ucapan lisan seseorang merupakan hasil dari baiknya keimanan yang ada dalam kolbunya. Makanya Nabi SAW kabarkan, fa inna fil jasad mudghah,
Sungguh dalam jasad seorang itu terdapat segumpal daging. Idza salahat salahal jasadi kulluh. Jika segumpal daging itu baik, maka akan baik juga seluruh jasad. Wa idza fasadat fasadal jasadi kulluh. Dan jika segumpal daging itu buruk, maka akan buruk juga seluruh jasad. Ala wahya qalbu. Ketahuilah bahwasanya dia adalah qalbu. Nah, maka baiknya akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam menggambarkan tentang lurusnya akidah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sempurnanya keimanan yang ada pada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak ada jalan lain bagi seorang yang ingin memiliki akidah yang mulia, akhlak yang mulia. Tidak ada jalan lain bagi seorang yang ingin memiliki akhlak yang mulia melainkan dia harus perbaiki akidah yang ada dalam kalbunya. I'tiqadnya, keyakinannya, imannya harus diperbaiki. Semakin baik kualitas imannya, maka akan semakin bagus ucapan yang keluar dari lisannya dan semakin bagus amalan anggota badannya. Maka terbentuklah akhlak yang mulia. Ya, inilah Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alladzi sahidallahu ta'ala lahu bihi. Yang mana Allah tabaraka wa taala telah menyaksikan, Allah telah bersaksi tentang baiknya akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan sungguh engkau, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Allah tabaraka wa taala, sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini memiliki akhlak yang mulia. Dan kembali kita ingatkan bahwasanya akhlak yang mulia lahir dari akidah yang benar. Wa rifqihi bil jahil, dan di sini juga menunjukkan bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam berlaku lembut, lemah lembut terhadap orang-orang jahil. Ya, orang-orang jahil dia jahil, bodoh. Tidak bisa kita samakan seorang alim dengan orang yang jahil. Tidak bisa disamakan. Lihat bagaimana marahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Mu'ad ketika Mu'ad jadi imam baca surah yang panjang. Rasulullah marah kepada Mu'ad. Kenapa? Karena Rasulullah tahu Mu'ad imannya sudah mantap. Kalau dimarahkan kayak gini tidak akan berpaling. Sudah mantap Mu'ad. Namun bagaimana dakwah Nabi SAW kepada orang-orang yang masih lemah keimanannya? Rasulullah SAW berikan kemudahan-kemudahan bagi mereka. Rasulullah beri kemudahan. Dibedakan oleh Nabi SAW, tidak dipukul rata. Dan begitu juga kepada orang yang jahil. Beda perlakuan kita kepada orang yang alim dan orang yang jahil. Orang yang alim, ya dia akan mengerti, mudah faham. Tapi yang jahil ya dengan kebodohannya maka kita berikan kepadanya uzur. Karena dia belum mengetahui. Kenapa dia sampai kencing di masjid? Ya karena dia tidak tahu. Makanya Nabi SAW maafkan orang ini yang dia kencing di masjid. Seorang Arab Badui masuk ke masjid, kencing di pojok masjid. Ini kemaksiatan, tapi Rasulullah SAW berikan uzur kepadanya. Karena apa? Karena dia jahil, dia bodoh. Begitu juga dengan Muawiyah. Bagaimana Muawiyah sewaktu sholat ngobrol, bicara, tapi diberikan uzur oleh Nabi SAW. Karena apa? Karena kejahilannya. Maka hendaklah kita bersikap lemah lembut pada orang-orang jahil ini. Berikan kepada mereka uzur karena mereka belum mengetahui. Wa husni ta'limihi. Dan dalam hadis ini juga menggambarkan bagaimana indahnya ta'lim Nabi, pengajaran Nabi Muhammad SAW. Rasulullah tidak keras, tidak anit. Ya, Rasulullah tidak sewaktu selesai sholat ngagak ya mendatangi Muawiyah kemudian langsung ditampar Muawiyah, enggak. Ya. Jadi subhanallah, ini Rasulullah tidak seperti itu. Tidak ngajar
ya waktu ngajar emosi, ambil sendal, lemparnya sendalnya kepada murid. Tidak seperti itu. Apa faedahnya? Apa yang ingin diajarkan kepada para murid dengan akhlak seperti ini? Tapi apa? Hendaklah bersikap lemah lembut. Ya, berikan uzur kepada mereka. Ya, karena mereka tidak tahu, ini masih anak-anak, masih jahil, diajarkan tidak boleh seperti itu. Tidak boleh waktu kajian ngobrol, tidak boleh. Tidak boleh main-main waktu kajian. Tidak boleh ribut, catat, jangan lupa diingatkan. Sekali, dua kali, terus bersabar diingatkan sambil doakan. Ya, karena masih bodoh, masih jahil. Ya, jika dia sudah alim maka dia tidak akan melakukannya. Ini ta'lim, pengajaran oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ludfi bihi wa taqribis shawabi ila fahmihi. Ya, bagaimana lemah lembut Nabi SAW, bagaimana fikih Nabi SAW, ini semuanya adalah kebaikan. Kemudian muallif melanjutkan, wa min rifqin Nabi SAW bi ummatihi annahu naha 'anil wisali fi shaumi khasyata an yufridha 'alan nas. Jadi antara bentuk kasih sayang Nabi SAW, lemah lembut Nabi SAW kepada umatnya adalah Rasulullah SAW melarang puasa wisol. Puasa wisol itu adalah menyambung puasa pada malam harinya, disambung. Ini dilarang oleh Nabi SAW puasa wisol. Karena apa? Karena khawatir nanti jadi wajib. Rasulullah larang. Dan begitu juga Nabi SAW dalam riwayat yang lain, pada waktu bulan Ramadan, Nabi SAW ya, annahu shalla qiyam Ramadan fi masjid salasa layalin aw aksar. 3 hari pertama bulan Ramadan Rasulullah turun ke masjid sholat tarawih bersama kaum muslimin. Ya, melihat Nabi SAW sholat di masjid, para sahabat pun semangatnya, udah turun, pada turun semua sholat jamaah, ramai jadi jamaah. Ya, ramai sholat apa? Tarawih di masjid. Hatta jitama'a khalfahu nafarun katsirun. Ya, berkumpullah di belakang Nabi SAW manusia yang banyak ingin ikut sholat bersama Nabi Muhammad SAW. Summa innahu sallallahu sallam lam yakhruj ila nasi ba'da dzalika khasyatan an tufrida hadhihi salatu ala nasi. Kemudian setelah hari itu, ya setelah berapa hari tadi Nabi SAW sholat ke masjid, turun ke masjid sholat jamaah pada waktu sholat apa? Tarawih. Setelah itu Nabi tidak turun lagi. Para sahabat menerima Rasulullah tidak turun-turun nih. Ternyata apa yang menjadi sebab Rasulullah tidak turun sholat tarawih berjamaah di masjid? Karena Rasulullah SAW khawatir nanti akan diwajibkan bagi umatnya. Kalau sampai sholat tarawih ini diwajibkan, maka akan menjadikan berat bagi kaum muslimin. Ini Nabi SAW. Azizun alaihi ma'anitum. Rasulullah tidak ingin kita merasa berat, rasa susah. Tidak ingin Nabi SAW. Makanya segala hal yang Rasulullah perintahkan itu, ini sudah ditimbang dan memang harus Nabi SAW sampaikan. Tidak bisa tidak. Berupa sunnah Nabi SAW, perintah Nabi SAW, ini harus Nabi sampaikan. Ini sudah yang paling mudah. Tidak ada lagi pilihan lain, Nabi harus sampaikan. Dan ini adalah kebaikan. Kalau seandainya bisa tidak dilakukan, Rasulullah tidak akan sampaikan. Karena Rasul SAW tidak ingin apa? Tidak ingin memberatkan kita sebagai umat beliau sallallahu alaihi wasallam. Wa min rifqin Nabi sallallahu alaihi wasallam bi ummatihi annahu dakhala al-masjida fa idza hablum mamdudun baina sariyataini. Dan di antara bentuk contoh kelemah lembutan dan kasih sayang Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam masjid, Rasulullah mendapati ada habl, yaitu apa? Tali yang
terikat di antara dua tiang masjid. Ada tiang masjid, ada tali yang diikat di antara dua tiang masjid ini. Faqal, ma hadzal hablu? Tali apa ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah tanya kepada para sahabat. Qalu hadza hablun li Zainab. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata sahabat, ini tali punya Zainab. Fa idza fatarat ta'allaqat bihi, yaitu ketika Zainab ini sholat dan dia merasa capek, maka dia akan ta'allaqat bihi, dia akan bersandar di tali ini, ada tali sholat, dan dia sholatnya panjang. Ini dari bagaimana para sahabat, ya, sahabat dan para sahabiyah, mereka berlezat-lezatan dengan apa? Dengan sholat. Panjang sholatnya, makanya tadi disiapkan tali. Semangatnya ada, ingin sholat panjang, tapi ternyata tubuh yang tidak mendukung gitu ya. Capek. Karena kalau misalnya sholatnya pendek, tidak perlu lagi pakai tali kan. Sehingga sewaktu dia capek sholat, berdiri capek berdiri, maka dia akan bersandar di tali tersebut, bersandar sholat. Ya. Maka apa kata Nabi SAW? Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, hulluhu liyusalli ahadukum nasyatahu. Hulluhu liyusalli ahadukum nasyatahu. Fa iza fatara falyaq'ud. Nabi SAW katakan, lepaskan tali ini. Lepaskan tali ini. Hendaklah salah seorang di antara kalian dia sholat sesuai dengan kadar kemampuannya. Sholatlah sesuai dengan kemampuan masing-masing. Kalau seandainya dia capek sholat berdiri, maka hendaklah dia duduk dalam sholatnya. Hadis muttafaq alaih. Ya, ini Nabi SAW. Rasulullah tahu betul, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seorang di luar batas kemampuannya. Ya, tadi sahabiah ini ingin sholat panjang, tapi dia memiliki keterbatasan dari segi fisik, kemampuan untuk berdiri lama tidak kuat. Maka Rasulullah katakan, ya udah, kalau misalnya tidak sanggup sholat berdiri, duduk aja. Kalau udah tidak sanggup lagi sholat, udah kholas. Ya, bisa amalan lain yang dikerjakan, bisa baca Quran, ya bisa zikir. Ya. Maka beramallah sesuai dengan kadar kemampuan kalian. Ini Nabi SAW. Dan ini agama Islam, ya, agama yang indah. Betapa indahnya agama ini, yang memberikan kemudahan demi kemudahan. Lihat bagaimana sholat. Sholat, kalau seorang tidak bisa sholat berdiri, maka boleh baginya sholat untuk duduk. Tidak mampu duduk, maka sholat baring. Kalau safar sulit, boleh baginya untuk mengqasar sholat. Yang awalnya 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Dalam keadaan sulit lagi, boleh baginya untuk menjamak sholat. Ini agama Islam, agama yang mudah. Ya. Maka hendaklah tadi disampaikan, dan sampaikanlah dengan kelemah lembutan, sampaikan dengan akhlak yang mulia. Tapi sekali lagi kita ingatkan, bukan berarti lemah lembut menafikan padanya amar ma'ruf nahi mungkar. Tetap diingatkan yang mungkar, katakan ini mungkar, yang salah katakan ini salah, ini haram, kita akan sampaikan ini haram, ini syirik, sampaikan ini syirik. Bukan berarti lemah lembut, ya, berlemah lembut dengan cara apa yang haram dibiarkan. Bukan berarti lemah lembut yang syirik dibiarkan. Bukan berarti lemah lembut mengatakan semua agama benar, ini salah. Ya, tetap dalam Islam ada wala wal bara. Ada loyalitas dan berlepas diri. Ya, tetap ada amar ma'ruf nahi mungkar. Tapi ini saja yang dapat kita sampaikan pada kesempatan kali ini.
Semoga yang sedikit ini dapat manfaat bagi anak pribadi dan bagi antum dan antuna semuanya. Apa yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala dan yang salah datang dari kelemahan ilmu ana dan dari syaitan. Kita cukupkan majelis kita ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.